Pernah nggak sih teman-teman semangat bikin YouTube di awal, tapi makin lama semakin males karena mungkin bingung mau upload apa, lalu bingung kapan upload. Kalau memang teman-teman pernah, kalian berarti butuh strategi untuk upload YouTube yang konsisten. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat jadwal upload konten YouTube yang efektif. Jadi teman-teman tetap bisa produktif tanpa harus kehabisan ide ya. YouTube lebih suka channel yang uploadnya konsisten daripada channel yang uploadnya asal-asalan. Misalkan dalam minggu ini upload 2 sampai dengan 3 video, lalu minggu depannya tidak upload sama sekali, minggu depannya lagi upload hanya 1 kali, lalu minggu depannya lagi tidak upload, dan seterusnya seperti itu ya. Konsisten dalam mengupload ini akan berpotensi agar algoritma YouTube itu lebih mudah merekomendasikan konten-konten kita ataupun video-video kita kepada penonton ya. Selain itu, kalau penonton sudah terbiasa dengan jadwal upload kalian, maka mereka akan menunggu uploadan terbaru dari channel kalian ya. Tapi yang menjadi PR, bagaimana caranya agar kita bisa konsisten? Mari kita bahas. Yang pertama, yaitu kalian bisa tentukan dalam seminggu kalian mau upload berapa kali. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru menjadi seorang kreator gitu ya, kalian bisa menentukan jadwal uploadnya ini. Misalkan seminggu 1 sampai 2 kali video, tidak ada masalah ya. Jangan memaksakan untuk uploadnya misalkan setiap hari ataupun seminggu 3 sampai 4 kali, nanti akan terjadi burnout. Pada tahap ini yang penting adalah kalian bisa konsisten terlebih dahulu. 1 sampai video di awal-awal tidak ada masalah, yang penting konsisten. Oke, lanjut ke tips yang nomor 2, yaitu buat rencana konten. Jadi teman-teman bisa menyisihkan 1 hari khusus gitu ya untuk brainstorming ide. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan ide, misalkan dalam 1 hari itu membuat 10 sampai 15 ide misalkan untuk 1 bulan ke depan. Karena untuk membuat ide ini biasanya kalau sudah buntu ini akan berdampak kepada keterlambatan untuk upload teman-teman ya. Nah, maka dari itu pentingnya untuk mengumpulkan sebuah ide ataupun mencari sebuah ide 1 bulan ke depan. Jadi kalian bisa meluangkan 1 hari khusus untuk menentukan ide-ide apa saja yang ingin kalian gunakan begitu ya. Nah, jika kalian sudah menemukan idenya, kalian bisa catat, lalu kalian bisa list, bahkan kalian bisa tentukan nih, ide mana yang ingin kalian lakukan rekaman terlebih dahulu, ataupun ide mana yang ingin kalian lakukan membuat skrip terlebih dahulu. Nah, jika kalian sudah punya list seperti ini, akan lebih mudah ya bagi teman-teman untuk menstok konten pada bulan tersebut. Lanjut ke tips yang nomor 3, yaitu batch recording. Nah, sebetulnya teknik ini sudah banyak dilakukan oleh kreator-kreator yang sudah besar. Jadi teman-teman bisa rekam beberapa video sekaligus dalam 1 hari. Jadi teman-teman bisa menabung konten. Jadi ketika nanti teman-teman tidak bisa melakukan rekaman karena sebuah kegiatan tertentu, mungkin pekerjaan utama teman-teman, lalu misalkan teman-teman sakit dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman masih punya bank konten. Jadi tetap bisa upload sesuai jadwal yang kalian tentukan ya. Jadi hal ini bisa mengurangi potensi kalian keterlambatan upload ataupun bahkan tidak upload begitu ya. Oke, kita lanjut ke tips yang nomor 4, yaitu teman-teman bisa memanfaatkan fitur jadwal otomatis di YouTube Studio ya. Jadi di YouTube Studio kita bisa mengatur schedule upload kita. Nah, hal ini bisa kita lakukan jika mungkin kita mempunyai kesibukan yang lain misalkan. Jadi kita khawatir ketika kita tidak melakukan schedule nanti kita lupa upload gitu ya. Karena mungkin kalian sudah melakukan evaluasi untuk di hari ini uploadnya adalah jam ini, karena mungkin jam-jam itu adalah jam-jam rame penonton. Nah, jika teman-teman merasa khawatir tidak bisa upload sesuai jadwal kalian karena kesibukan teman-teman, ya teman-teman bisa memanfaatkan fitur schedule ini ya, supaya uploadnya sesuai dengan jadwal yang sudah kalian tentukan. Oke, kita lanjut ke tips yang nomor 5, yaitu kalian bisa membuat kalender konten ya. Kalian bisa memanfaatkan Google Calendar mungkin untuk membuat kalender konten ini. Nah, kalender konten ini bisa membantu teman-teman untuk supaya tidak bingung kapan harus upload tiap minggunya ataupun bahkan tiap bulannya ya. Nah, tips yang bisa kalian lakukan untuk menentukan kalender konten ini, yaitu yang perlu kalian tentukan dulu adalah kapan uploadnya ya. Jangan sampai kalian berpikirnya terbalik, kapan harus kalian membuat skripnya, kapan kalian harus rekamannya, jangan seperti itu dulu. Tetapi yang perlu kalian tentukan di awal adalah kapan kalian harus upload. Nah, kalau kalian sudah menentukan kapan uploadnya, misalkan seminggu 3 kali, misalkan seminggu 4 kali, nah dari situ kalian baru berpikir mundur. Misalkan uploadnya harus hari Rabu. Nah, secara otomatis kalian akan berpikir kalau uploadnya hari Rabu, berarti kapan saya harus membuat skripnya, kapan saya harus membuat idenya, kapan saya harus rekaman, kapan saya harus editing, dan lain sebagainya. Sehingga ketika di hari Rabu itu videonya sudah jadi dan siap upload ya.
Karena kalau kita berpikir kapan kita membuat skripnya dulu, lalu kita berpikir kapan harus membuat thumbnailnya dulu, itu akan berpotensi untuk keterlambatan upload ya, karena ya tidak ada target yang harus kita penuhi. Nah, itu tadi ya beberapa hal yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Nah, beberapa hal berikut ini adalah tips tambahan begitu ya, bagi teman-teman yang mungkin masih merasa males untuk membuat konten, malas upload. Nah, mungkin beberapa hal ini bisa membantu teman-teman supaya lebih semangat untuk membuat konten. Yang pertama yaitu wajib stok minimal 3-5 video ke depan. Nah, seperti beberapa hal yang saya jelaskan di awal tadi ya, untuk membuat bank konten supaya ketika kita nanti ada kegiatan yang lain mungkin, ataupun bahkan sedang sakit, atau ketika kita lagi ndak mood begitu ya, ataupun lagi males, kita masih punya simpanan konten yang bisa kita upload sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan ya. Yang nomor 2 yaitu kalian bisa gabung komunitas kreator yang ada di media sosial, di Facebook mungkin, di Telegram dan lain sebagainya, supaya teman-teman termotivasi ya. Biasanya kalau kita melihat rekan kita sudah monetisasi misalkan, ataupun channelnya sudah berkembang, itu akan membuat kita lebih termotivasi lagi, semangat untuk membuat konten gitu ya, ataupun membuat video. Lalu hal yang terakhir adalah jangan tunggu mood, mulai disiplin dan tetapkan jadwal upload teman-teman. Nah, dari hal langkah kecil seperti ini akan membuat konsisten ya. Jika kita perlahan-lahan sudah bisa konsisten membuat video, membuat skrip dan sebagainya, dan konsisten terhadap jadwal upload, maka dengan sendirinya channel kita akan berkembang ya. Nah, mungkin itu tadi sedikit tips ataupun beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa konsisten upload di YouTube, sehingga harapannya algoritma bisa banyak merekomendasikan video-video kita ya. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.